Selamat datang di channel Omatase, Operasi Mau Tahu Sejarah. Pada episode ini kita akan melihat suatu peradaban di Nubia, selatan Mesir, dan menjadi salah satu kerajaan tertua di Afrika yang kemajuannya sejajar dengan Mesir kuno. Sekitar 4.500 tahun sebelum Masehi, di tepian Sungai Nil bagian selatan yang kini termasuk wilayah Sudan modern, berdirilah salah satu peradaban tertua di Afrika yang disebut Kerma. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai Nubia, tanah kaya dengan batu mulia, emas, dan gading, yang menjadikannya jalur dagang penting antara Afrika bagian tengah dan Mesir. Dalam lanskap padang pasir dan sabana yang keras, masyarakat Kerma berhasil membangun pusat kekuasaan, budaya, dan kepercayaan yang menyaingi bahkan memengaruhi peradaban Mesir kuno di utara. Kehidupan di Kerma berawal dari komunitas petani dan penggembala yang bermigrasi ke tepi Sungai Nil untuk mencari sumber air yang stabil. Di sepanjang aliran sungai inilah, mereka mulai membangun pemukiman kecil yang kemudian tumbuh menjadi kota-kota terorganisir. Pertanian menjadi inti kehidupan mereka. Mereka menanam gandum, jelai, dan kurma, serta memelihara ternak seperti sapi dan kambing. Dengan menguasai sumber air dan lahan subur, masyarakat Kerma menciptakan fondasi bagi kemakmuran yang berkelanjutan. Dari sinilah berkembang sistem sosial yang membedakan antara para petani, pengrajin, prajurit, hingga para bangsawan yang memegang kendali atas tanah dan sumber daya. Selain pertanian, perdagangan menjadi pilar penting yang memperkuat kekuasaan Kerma. Letaknya yang strategis di antara Mesir di utara dan wilayah kaya sumber daya di selatan, menjadikan Kerma sebagai perantara utama dalam jalur perdagangan Nil. Dari selatan datang emas, gading, kulit hewan, dan kayu keras. Sementara dari utara Mesir mengirimkan gandum, tembikar, serta barang-barang logam. Hubungan ekonomi ini menciptakan interaksi budaya yang menarik. Masyarakat Kerma mulai mengadopsi beberapa elemen estetika dan teknologi Mesir, namun tetap mempertahankan identitas khas mereka. Salah satu peninggalan paling menakjubkan dari peradaban Kerma adalah arsitektur mereka, terutama Defufa, yaitu bangunan besar dari batu bata lumpur yang berfungsi sebagai pusat upacara dan tempat pemujaan dewa-dewa lokal. Struktur ini menunjukkan kemampuan teknik tinggi serta kesadaran spiritual yang kuat. Defufa Barat di kota Kerma misalnya, masih berdiri hingga kini sebagai simbol kebesaran dan ketekunan masyarakatnya. Bangunan ini dikelilingi oleh rumah-rumah batu, bengkel pengrajin, serta makam megah para penguasa. Dari penggalian arkeologis ditemukan kuburan besar yang berisi ratusan manusia dan hewan yang dikorbankan untuk menemani raja dalam kehidupan setelah mati, menunjukkan keyakinan mendalam terhadap dunia roh. Kerma juga memiliki sistem pemerintahan yang kuat dan terpusat. Penguasa mereka tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai perantara antara manusia dan para dewa. Mereka dihormati sebagai figur suci yang menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Struktur kekuasaan ini memungkinkan Kerma bertahan dalam waktu panjang, menguasai wilayah luas di sepanjang Sungai Nil bagian atas. Dari bukti arkeologis diketahui bahwa kerajaan ini memiliki militer terorganisir, dengan prajurit berkuda dan pejuang berperisai kulit. Mereka juga dikenal sebagai pembuat perhiasan dan senjata yang indah, menandakan keterampilan logam yang maju pada zamannya. Kebudayaan Kerma berkembang dengan corak khas yang berbeda dari Mesir. Seni dan simbol mereka menunjukkan kedekatan dengan alam, hewan, dan siklus kehidupan. Gaya seni mereka lebih ekspresif, menggambarkan sosok manusia dan binatang dengan bentuk yang lebih organik dibandingkan gaya kaku Mesir. Dalam musik dan tarian ritual, masyarakat Kerma mengekspresikan hubungan spiritual dengan dewa kesuburan dan Sungai Nil yang dianggap sebagai sumber kehidupan. Mereka memandang kematian bukan sebagai akhir, melainkan sebagai transisi menuju dunia abadi yang dihuni para leluhur. Masyarakat Kerma hidup dalam sistem yang relatif damai, namun selalu waspada terhadap ekspansi Mesir. Mesir di bawah dinasti awalnya memandang Nubia sebagai sumber emas dan Buddha. Karena itu, hubungan kedua wilayah sering berubah antara perdagangan dan peperangan. Namun Kerma bukanlah bangsa yang mudah ditaklukkan. Kekuatan militernya seringkali mampu menahan invasi dari utara. Dalam beberapa periode, bahkan Kermalah yang menekan Mesir, menguasai benteng-benteng di perbatasan selatan dan menegaskan kedaulatan mereka. Dari tanah gersang Nubia, mereka menyalakan cahaya peradaban yang kelak akan melahirkan kerajaan-kerajaan besar di selatan, termasuk Napata dan Meroe. Kerma adalah bukti bahwa akar peradaban Afrika jauh lebih dalam dan kompleks dari yang sering dikisahkan dalam sejarah umum dunia.
Sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, Kerma mulai mengalami perkembangan yang pesat, memasuki masa pembentukan struktur sosial dan politik yang lebih terorganisir. Dari sekadar komunitas agraris yang bergantung pada Sungai Nil, mereka bertransformasi menjadi kerajaan yang memiliki sistem pemerintahan terpusat dengan penguasa yang kuat. Para pemimpin Kerma tidak hanya berfungsi sebagai kepala politik, tetapi juga dianggap sebagai wakil para dewa di dunia manusia. Konsep kekuasaan ilahi ini menjadi dasar bagi legitimasi pemerintahan mereka, di mana setiap keputusan raja dianggap sebagai kehendak para leluhur dan roh penjaga alam. Dalam periode ini, pusat kota Kerma mulai terbentuk sebagai jantung aktivitas ekonomi, sosial, dan spiritual bagi masyarakat Nubia. Kota Kerma terletak di antara dua cabang utama Sungai Nil, wilayah yang dikenal dengan tanah subur serta mudah dijangkau oleh jalur perdagangan dari utara dan selatan. Letak geografisnya yang strategis menjadikan Kerma sebagai simpul ekonomi penting. Para pedagang dari Mesir membawa barang-barang logam, manik-manik, dan tembikar, sementara dari wilayah selatan datang gading, emas, dan kulit hewan langka. Pertukaran ini tidak hanya memperkaya ekonomi, tetapi juga memperluas wawasan budaya masyarakat Kerma. Dari sini mereka belajar mengembangkan teknik pembuatan logam, serta mulai mengolah emas menjadi perhiasan yang halus dan bernilai tinggi, simbol status sosial di kalangan bangsawan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kerma menunjukkan pembagian kelas yang semakin jelas. Di puncak hierarki terdapat kaum bangsawan dan pendeta yang tinggal di bangunan besar dari batu bata lumpur, sedangkan para pengrajin dan petani tinggal di permukiman yang lebih sederhana. Namun tidak seperti sistem kasta yang kaku, mobilitas sosial di Kerma masih memungkinkan. Seseorang yang memiliki keterampilan luar biasa atau jasa besar kepada kerajaan dapat diangkat derajatnya oleh raja. Ini menunjukkan adanya nilai meritokrasi awal dalam struktur sosial mereka, sesuatu yang cukup jarang di dunia kuno. Kehidupan spiritual memegang peran penting dalam keseharian masyarakat Kerma. Mereka percaya bahwa dunia roh selalu hadir di sekitar mereka, di dalam sungai, batu, pohon, dan hewan. Sungai Nil dianggap sebagai wujud suci yang menghubungkan dunia manusia dengan alam roh. Oleh karena itu, banyak ritual dilakukan di tepi sungai, termasuk upacara kesuburan dan pemurnian. Dewa-dewa lokal disembah sebagai penjaga air, tanah, dan kehidupan. Beberapa simbol ditemukan dalam artefak arkeologis, seperti ukiran matahari dan ular yang melingkar, melambangkan regenerasi dan kekuatan abadi. Keyakinan semacam ini menunjukkan pandangan dunia Kerma yang selaras dengan alam, di mana manusia tidak lebih tinggi dari ciptaan lainnya, melainkan bagian dari siklus yang harus dijaga keseimbangannya. Sementara itu, arsitektur monumental mereka terus berkembang. Bangunan Defufa Barat yang mulai dibangun pada masa ini menjadi pusat ritual dan simbol kekuasaan raja. Dengan dinding tebal dari batu bata lumpur dan struktur bertingkat, bangunan ini menunjukkan kemampuan teknik tinggi, sekaligus fungsi religius yang kompleks. Di sekelilingnya terdapat area pemakaman megah yang diperuntukkan bagi raja dan bangsawan. Dalam makam-makam besar ditemukan sisa-sisa manusia dan hewan korban, harta perhiasan, serta tembikar berornamen rumit. Bukti bahwa masyarakat Kerma percaya kehidupan setelah mati memerlukan perlengkapan duniawi untuk menemani arwah menuju alam roh. Selain kemajuan budaya dan spiritual, Kerma juga memperkuat pertahanan militernya. Hubungan dengan Mesir seringkali tegang karena persaingan atas kendali jalur perdagangan Nil. Kerma membangun benteng-benteng dari batu dan tanah liat, serta melatih pasukan yang terorganisir. Mereka dikenal dengan prajurit yang gagah berani, menggunakan busur, tombak, dan perisai kulit. Meskipun Mesir berusaha memperluas kekuasaannya ke selatan, Kerma mampu bertahan berkat kekuatan militernya yang tangguh dan medan geografis yang sulit ditembus. Dalam beberapa periode mereka bahkan berhasil mengambil alih wilayah Mesir bagian selatan, menunjukkan betapa kuatnya kerajaan ini pada masanya. Sistem ekonomi Kerma pun semakin maju. Selain pertanian dan perdagangan, mereka mulai mengenal sistem penyimpanan hasil panen dan pembagian kerja yang efisien. Lumbung besar ditemukan di sekitar pusat kota, menandakan adanya manajemen sumber daya yang terencana. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat Kerma memahami pentingnya stabilitas pangan bagi keberlanjutan kerajaan. Dalam masa-masa sulit seperti kekeringan atau banjir besar, raja diharapkan mampu mengatur distribusi makanan agar seluruh rakyat tetap bertahan hidup. Konsep ini mengukuhkan kedudukan raja sebagai pelindung rakyat, bukan sekadar penguasa. Sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, peradaban Kerma mencapai kemuncak kematangannya sebagai sebuah kerajaan yang kuat,
dan berpengaruh di wilayah Nubia. Pada masa ini, kekuasaan politik dan spiritual semakin berpusat di tangan para raja, yang dianggap sebagai wakil para dewa di bumi. Mereka memimpin bukan hanya dengan kekuatan ketenteraan, tetapi juga dengan wibawa keagamaan dan simbolisme yang mendalam. Kota Kerma tumbuh menjadi pusat pemerintahan besar yang mengawal pelbagai wilayah di sepanjang hulu Sungai Nil. Bukti arkeologi menunjukkan adanya susun atur kota yang teratur, jalan-jalan yang tersusun, serta kompleks perumahan yang memaparkan perbezaan kelas sosial dengan jelas. Pusat upacara seperti Defufa Barat digunakan untuk majelis besar, manakala di sekelilingnya terdapat kediaman para pegawai, tukang, dan pahlawan elit kerajaan. Salah satu ciri penting peradaban Kerma pada masa ini adalah sistem perdagangan yang semakin maju dan meluas. Mereka menjadi penghubung utama antara Mesir di utara dan Afrika Tengah di selatan. Melalui laluan Sungai Nil, kapal-kapal dagang membawa emas, gading, kayu hitam, dan kemenyan ke Mesir, manakala barangan logam, tembikar, serta kain halus mengalir ke arah selatan. Perdagangan ini menjadikan Kerma kaya dan berpengaruh. Banyak artefak yang ditemui, seperti manik-manik kaca Mesir dan patung kecil daripada tembaga, menunjukkan kehebatan interaksi budaya antara dua peradaban besar itu. Namun hubungan ini tidak selalunya damai. Kadangkala berlaku peperangan kecil di sempadan, terutamanya ketika Mesir cuba menguasai wilayah selatan untuk meluaskan empayarnya. Ekonomi yang kukuh memberikan impak besar kepada perkembangan kebudayaan Kerma. Mereka mula menghasilkan karya seni yang menunjukkan tahap estetika dan kemahiran yang tinggi. Tembikar buatan mereka terkenal halus, berwarna merah berkilat dengan bahagian atas berwarna hitam. Gaya yang khas dan menjadi identiti budaya Kerma. Selain itu, seni perhiasan daripada emas dan gangsa berkembang pesat. Rantai, gelang, dan anting-anting dengan bentuk geometri dan simbol matahari menjadi tanda status sosial dan juga lambang spiritual. Seni ini bukan sahaja mencerminkan kekayaan, tetapi juga pandangan dunia yang sangat simbolik, di mana setiap motif mempunyai makna suci yang berkaitan dengan alam, kesuburan, dan kelahiran semula. Kehidupan rohani masyarakat Kerma juga mencapai kemuncaknya pada masa ini. Dewa-dewa tempatan seperti Dewa Sungai, Dewa Matahari, dan Dewa Pelindung ternakan menjadi sebahagian penting dalam upacara harian. Kepercayaan terhadap kehidupan selepas mati semakin kuat, terbukti daripada makam para bangsawan yang dipenuhi dengan harta benda, senjata, serta korban manusia dan haiwan. Dalam pandangan mereka, kehidupan di dunia hanyalah satu fasa sebelum bergabung dengan nenek moyang di alam roh. Tradisi pengorbanan ini, walaupun kini dianggap kejam, menunjukkan pandangan kosmologi yang mendalam, bahwa raja dan para pengikutnya harus bersatu selamanya dalam perjalanan rohani menuju keabadian. Selain itu, keupayaan seni bina mereka berkembang pesat. Para jurutera dan tukang Kerma mencipta sistem pembinaan yang canggih. Dengan menggunakan batu bata lumpur yang dikeringkan oleh matahari, mereka membina kuil dan tempat pemujaan bertingkat yang menjadi asas kepada seni bina monumental di Afrika Timur Laut. Setiap bangunan mempunyai orientasi yang disesuaikan dengan kedudukan matahari, menandakan pemahaman astronomi yang agak maju. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kerma bukan sahaja mahir dalam bidang kejuruteraan dan pertanian, tetapi juga memiliki pengetahuan kosmologi yang kompleks. Sementara itu, kehidupan sosial di Kerma mula menunjukkan pembahagian peranan yang lebih jelas. Kaum lelaki pada umumnya terlibat dalam pekerjaan pertanian, ketenteraan, atau perdagangan, manakala wanita mempunyai kedudukan penting dalam keluarga dan upacara keagamaan. Beberapa bukti menunjukkan bahwa wanita bangsawan Kerma memainkan peranan dalam upacara keagamaan sebagai pendeta tinggi, malah mempunyai pengaruh besar dalam politik. Ini memperlihatkan bahwa masyarakat Kerma mempunyai struktur sosial yang agak inklusif, berbanding banyak peradaban lain pada zamannya. Dalam seni ukiran mereka, susuk wanita sering digambarkan sebagai lambang kesuburan, kekuatan, dan penjaga kehidupan. Pada zaman kegemilangan ini, hubungan dengan Mesir menjadi semakin rapat. Raja-raja Mesir dari dinasti pertengahan seringkali menghantar misi diplomatik dan perdagangan ke Kerma. Namun, di sebalik kerjasama itu, tersimpan juga persaingan halus untuk menguasai sumber daya Nubia. Kerma, dengan kekuatannya mampu menjaga kedaulatannya dan bahkan sesekali mempengaruhi politik Mesir di bahagian selatan. Beberapa penyelidik berpendapat bahwa raja-raja Kerma pernah menguasai wilayah hingga ke Aswan, memperluas pengaruh mereka di sepanjang Sungai Nil. Dalam catatan Mesir kuno, wilayah ini sering disebut Tanah Kush
dan nama itu kelak menjadi sebutan bagi kerajaan-kerajaan penerus Kerma pada masa akan datang. Sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi, Kerma memasuki masa yang penuh dinamika. Sebuah fase di mana hubungan antara Nubia dan Mesir menjadi semakin rumit dan menentukan arah sejarah kawasan tersebut. Mesir, yang saat itu tengah berkembang di bawah dinasti lama, mulai memperluas pengaruhnya ke selatan, melihat wilayah Kerma sebagai sumber emas, gading, dan budak. Namun Kerma bukanlah bangsa yang mudah ditundukkan. Di bawah kepemimpinan raja-raja kuat, mereka memperkuat pertahanan, membangun benteng di sepanjang sungai Nil, dan mengorganisir pasukan yang disiplin. Dengan strategi yang matang dan pengetahuan medan yang unggul, pasukan Kerma seringkali mampu menahan serangan Mesir, bahkan melancarkan serangan balasan yang membuat mereka disegani di perbatasan selatan. Pada masa ini, pusat kota Kerma berkembang menjadi ibu kota yang benar-benar monumental. Kompleks istana dibangun berdampingan dengan tempat pemujaan besar, dan Defufa Barat, yang telah menjadi simbol spiritual sejak generasi sebelumnya, diperluas dengan struktur tambahan. Bangunan itu bukan hanya tempat ritual, tetapi juga lambang kekuasaan kerajaan. Di sana diadakan upacara penobatan raja, persembahan untuk para dewa, serta pertemuan para pemimpin suku di bawah naungan spiritual kerajaan. Dindingnya dihiasi lukisan dan ukiran yang menggambarkan raja sedang diberkati oleh matahari, simbol hubungan langsung antara penguasa dan kekuatan ilahi. Peninggalan arkeologis dari periode ini juga menunjukkan kemajuan dalam seni dan pengrajinan. Para pengrajin Kerma menghasilkan tembikar dan logam mulia dengan teknik yang menakjubkan. Perhiasan dari emas dan batu semi mulia menjadi lambang status sosial tertinggi. Bentuknya yang simetris dan indah menunjukkan pemahaman mendalam terhadap estetika, sekaligus nilai simbolik yang menghubungkan manusia dengan alam semesta. Pola geometris, bentuk spiral, dan simbol matahari menjadi tema utama dalam seni mereka. Di sisi lain, tembikar berwarna merah hitam khas Kerma menjadi barang dagangan bernilai tinggi, bahkan ditemukan dalam situs-situs Mesir, menandakan luasnya jangkauan perdagangan mereka. Hubungan antara Kerma dan Mesir selama masa ini tidak sepenuhnya diwarnai permusuhan. Di antara masa-masa perang, terjadi pula periode damai dan pertukaran budaya. Beberapa bangsawan Mesir bahkan menikah dengan keluarga elit Nubia, menciptakan hubungan diplomatik yang rumit namun bermanfaat bagi kedua pihak. Kerma belajar beberapa teknik administrasi dari Mesir, seperti sistem pengumpulan pajak dan pencatatan ekonomi. Meski mereka tidak mengadopsi sistem tulisan hieroglif sepenuhnya, sebaliknya mereka tetap mempertahankan tradisi lisan dan simbolik, menjadikan kisah leluhur dan mitologi sebagai bagian penting dalam menjaga identitas budaya mereka. Namun kekuatan besar selalu menimbulkan ketegangan. Ketika Mesir memasuki masa dinasti pertengahan dan memperluas wilayahnya ke selatan untuk menguasai tambang emas di Wadi Al-Laki, Kerma menanggapinya dengan memperkuat posisi militer dan politik. Benteng-benteng dibangun di titik strategis sepanjang Nil, terutama di daerah Dongola dan Semna. Pasukan Kerma terdiri dari prajurit infanteri, pemanah dan kavaleri ringan yang terkenal tangguh di medan gurun. Mereka menggunakan taktik gerilya dan memanfaatkan medan bebatuan serta lembah sungai untuk mengalahkan pasukan Mesir yang lebih besar jumlahnya. Sejarawan Mesir sendiri menulis tentang Nehesi, sebutan bagi orang Nubia, sebagai bangsa yang berani dan sulit ditaklukkan. Dalam masyarakat Kerma, kehidupan tetap berjalan teratur di tengah ketegangan politik. Pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi. Mereka menanam jelai, gandum dan kurma, serta memelihara ternak dalam jumlah besar. Kelebihan hasil panen disimpan di lumbung besar dan digunakan untuk menopang pasukan selama perang. Pengelolaan air menjadi hal penting. Mereka membuat kanal sederhana untuk mengalirkan air, Nil ke ladang. Spiritualitas tetap menjadi pusat kehidupan mereka. Setiap aktivitas besar, termasuk peperangan dan panen, selalu diawali dengan ritual pemujaan. Para pendeta memainkan peran penting sebagai penasihat raja dan penjaga kehendak para dewa. Dalam makam para bangsawan ditemukan patung kecil yang dipercaya sebagai pelindung roh, serta ukiran hewan seperti sapi dan singa yang melambangkan kekuatan dan kelimpahan. Ritual kematian mereka tetap megah. Raja dimakamkan bersama harta benda, kereta perang, bahkan manusia dan hewan pengikut yang dikorbankan untuk menemaninya ke dunia arwah. Masa ini sekaligus menandai puncak identitas Kerma sebagai peradaban mandiri, yang tidak hanya bertahan di bawah bayang-bayang Mesir, tetapi berdiri sejajar dengannya. Kekuatan mereka tidak hanya diukur dari pasukan dan kekayaan,
tetapi dari kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara perang dan damai, antara kekuasaan dan kepercayaan, antara dunia manusia dan roh. Menjelang sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, peradaban Kerma mencapai kemuncak kegemilangannya, sebuah era yang dirujuk oleh ahli arkeologi sebagai Kerma klasik. Pada zaman ini, Bandar Kerma telah berkembang menjadi pusat politik, ekonomi, dan kerohanian yang gah di sepanjang hulu Sungai Nil. Tembok kota yang menjulang tinggi serta kubu-kubu pertahanan yang besar melindungi istana dan kompleks ritual, manakala ladang-ladang subur di sekitarnya menjadi sumber rezeki bagi ribuan penduduk. Kegiatan perdagangan antara bangsa semakin rancak. Kapal-kapal dagang belayar menyusuri sungai membawa emas Nubia, gading gajah, kemenyan, dan haiwan eksotik ke Mesir, serta kembali membawa kain linen, gangsa, dan hasil pertanian dari utara. Kekayaan yang melimpah ruah ini menjadikan Kerma sebagai sebuah kerajaan yang disegani, bahkan digeruni oleh Mesir. Raja-raja Kerma, yang pada masa ini sering digelar sebagai Raja Kush, memerintah dengan kuasa yang utuh dan kebijaksanaan rohani yang mendalam. Mereka dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dengan para dewa, terutamanya Dewa Matahari dan Dewa Sungai Nil yang merupakan sumber kehidupan. Pemerintah bukan sahaja dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai simbol keseimbangan alam semesta, individu yang bertanggung jawab menjaga keharmonian antara langit, bumi, dan alam roh. Pemujaan terhadap nenek moyang menjadi semakin penting. Setiap raja yang mangkat akan dikebumikan dengan upacara besar di dalam kompleks pemakaman yang luas di luar Bandar Kerma. Makam mereka berbentuk timbunan tanah yang besar dengan diameter berpuluh-puluh meter, dipenuhi dengan barang kemas, senjata, serta korban manusia dan haiwan. Pemandangan ini jelas menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap kehidupan selepas mati menjadi tonggak utama dalam budaya Kerma. Selain keagungan rohani, masyarakat Kerma turut mempamerkan kemajuan yang luar biasa dalam bidang teknologi dan kesenian. Para artisan menghasilkan tembikar berwarna merah dan hitam yang sangat halus dan masih dikagumi sehingga kini malah dianggap antara tembikar terbaik di dunia kuno. Barang kemas yang diperbuat daripada emas dan batu spara berharga dihasilkan khusus untuk golongan elit, menandakan taraf kemewahan yang tinggi. Di samping itu, kemahiran mereka dalam pertukangan logam, terutamanya gangsa dan tembaga, berkembang pesat. Ia bukan sahaja digunakan untuk membuat senjata, tetapi juga untuk peralatan rumah tangga dan simbol-simbol keagamaan. Dalam seni ukiran pula, tema alam dan haiwan seringkali diangkat, menggambarkan hubungan erat antara manusia dengan persekitaran mereka. Dari segi sosial, struktur masyarakat Kerma telah terbentuk dengan kukuh. Di puncak hierarki ialah raja dan keluarganya, diikuti oleh golongan bangsawan, paderi, dan pegawai pentadbiran yang menguruskan wilayah. Di bawah mereka pula terdapat golongan petani, penternak, dan artisan yang menjadi tulang belakang ekonomi kerajaan. Namun, hubungan antara kelas atasan dengan bawahan tidak bersifat menindas sepenuhnya. Banyak bukti menunjukkan wujudnya upacara komuniti yang melibatkan semua warga, menandakan semangat kebersamaan dan gotong royong. Setiap kali hasil tuaian berjaya atau kemenangan dalam perang diraih, rakyat akan berkumpul di sekitar Defufa Barat untuk meraihkan dan mempersembahkan hasil bumi kepada para dewa. Tradisi ini mengukuhkan ikatan sosial dan menegaskan peranan kerohanian sebagai penyatu bangsa. Meskipun tampak makmur, bayang-bayang Mesir selalu mengintai di utara. Setelah melewati masa ketidakstabilan politik, Mesir kembali kuat di bawah dinasti ke-18, dan kerajaan Fir'aun mulai memandang selatan sebagai wilayah yang perlu ditaklukkan demi menguasai tambang emas Nubia. Peperangan besar pun terjadi antara dua peradaban ini. Pasukan Mesir yang terlatih dan bersenjata lengkap menyerang perbatasan selatan. Tetapi Kerma berulang kali berhasil mempertahankan wilayahnya berkat pengetahuan medan dan semangat juang prajuritnya. Dalam catatan Mesir disebutkan bahwa Nubia adalah tanah keberanian dan darah, pengakuan tidak langsung terhadap kekuatan militer Kerma yang luar biasa. Namun ketegangan yang berkepanjangan akhirnya menguras sumber daya. Ketika Mesir memasuki masa ekspansi besar di bawah pemerintahan Firaun Thutmose dan Amenhotep, Kerma mulai kehilangan kekuatannya secara perlahan. Serangan demi serangan berhasil menembus pertahanan mereka, dan pada akhirnya ibu kota Kerma ditaklukkan oleh Mesir sekitar 1550 tahun sebelum Masehi. Mesir menguasai wilayah itu dan menjadikannya bagian dari kekaisaran mereka. Namun warisan budaya Kerma tidak lenyap begitu saja.
Banyak kebiasaan, gaya seni, dan sistem sosial Kerma yang tetap bertahan bahkan setelah integrasi ke dalam kekuasaan Mesir. Keruntuhan politik Kerma bukanlah akhir dari peradaban Nubia. Sebaliknya, ia menjadi fondasi bagi munculnya kerajaan-kerajaan baru seperti Napata dan Meroe, yang melanjutkan tradisi budaya dan spiritual Kerma dalam bentuk yang lebih maju. Dari cara mereka membangun piramida kecil, memuja dewa matahari, hingga sistem pemerintahan yang memadukan kekuasaan spiritual dan duniawi, semuanya adalah warisan langsung dari peradaban Kerma. Dalam sejarah panjang Afrika, Kerma berdiri sebagai simbol kejayaan asli benua itu. Peradaban yang tumbuh bukan karena penaklukan luar, melainkan karena kekuatan rakyatnya sendiri yang hidup seimbang dengan alam dan spiritualitasnya. Hingga kini, reruntuhan kota Kerma di Sudan masih berdiri sebagai saksi bisu dari masa ketika Nubia menjadi pusat kekuasaan yang megah di selatan Sungai Nil. Piramida-piramida kecil, kuburan megah, dan tembikar berwarna merah hitam yang masih ditemukan oleh para arkeolog membuktikan bahwa Kerma bukan hanya peradaban regional, melainkan salah satu tonggak penting dalam sejarah dunia kuno. Dari tanah panas dan lembah yang kering, mereka menulis kisah kejayaan yang menyaingi Mesir, mengingatkan kita bahwa peradaban besar tidak hanya lahir dari batu piramida, tetapi juga dari jiwa manusia yang mampu menciptakan harmoni antara kekuasaan, seni, dan keyakinan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.